Halo, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita belajar mengenai teori kelempeng tektonik. Ini adalah materi kelas 7 kurikulum 13. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1912, Alfred Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman, dia mengembangkan teori pergeseran benua dan merumuskan gagasan tentang pangea. Gagasannya dituangkan dalam teori continental drift. Menurut teori tersebut, benua di bumi awalnya terdiri dari satu benua yang besar, yaitu benua Pangaea. Namun, terjadi pergerakan lempengan bumi yang disebabkan oleh adanya arus konveksi bumi. Akibatnya, Pangaea tersebut pecah, dan pecahan tersebut bergerak masing-masing ke arah yang berbeda, sehingga terbentuklah penampakan muka bumi atau benua seperti sekarang ini. Teori ini diperkuat dengan adanya beberapa temuan, yaitu adanya kesamaan garis pantai Amerika bagian timur dengan Afrika bagian barat. Tampak seperti gambar berikut, jika disatukan kembali akan seperti puzzle. Bukti yang kedua adalah hewan yang ditemukan di kedua benua memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ditemukan fosil tanaman Glossopteris di India, Afrika Selatan, Australia, Antartika, dan Amerika Selatan. Perhatikan gambar, ini adalah bentuk lempeng-lempeng tektonik yang ada di bumi. Arus konveksi menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng bumi. Divergen adalah pergerakan lempeng saling menjauh satu dengan yang lain, menyebabkan naiknya magma dari pusat bumi membentuk kerak samudra. Divergen menyebabkan terbentuknya mid-ocean ridges di dasar Samudra Atlantik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Konvergen adalah pergerakan lempeng yang terjadi pada dua bagian lempeng yang bergerak saling mendekat hingga akhirnya bertumbukan. Perhatikan gambar ini. Pergerakan lempeng secara konvergen antara lempeng samudra dan benua disebut sebagai subduksi, menyebabkan terbentuknya palung laut. Pergerakan lempeng secara konvergen antara dua lempeng benua disebut kolisi. Hal ini menyebabkan terbentuknya pegunungan, contohnya adalah pegunungan Himalaya. Pergerakan lempeng transform adalah pergerakan yang terjadi pada dua bagian lempeng yang bergerak secara horizontal dan berlawanan arah atau saling bergeser satu dengan yang lainnya, seperti tampak pada gambar. Contohnya adalah patahan San Andreas. Sesar ini merupakan pertemuan antara lempeng secara horizontal. Jadi, berdasarkan teori, ada tiga jenis pergerakan lempeng tektonik, yaitu secara konvergen saling mendekat, divergen saling menjauh, dan transform yaitu saling bergesekan. Demikianlah materi mengenai pergerakan lempeng tektonik. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian lebih banyak bersyukur kepada Tuhan atas segala ciptaannya yang sungguh luar biasa.